Intinya tantangan itu apa saja. Kalau misalnya sejak zaman dulu ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, lalu kekinian ada gejala-gejala liberalisme, sekularisme, komunisme, pemetaan ini seperti apa, dan kalau kita berbicara prioritas yang umat ini harus dijaga itu dari serangan yang model seperti apa? Begitu ya. Namanya juga tantangan. Yang kedua ini lebih fokus, akan kita katakan bahwa tantangannya terhadap para pemeluk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Karena mau tidak mau ya kita yakini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yang ada ini termasuk keberadaannya itu mayoritas umat Islam. Begitu ya. Kita mulai dari intern dulu. Kalau intern, ya tadi kita katakan kita bicara sebagai pemeluk Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk dalam kategori as-sawadul a'dzam, ya, kelompok mayoritas. Jadi kalau saya menggambarkan di dalam hadis itu, Nabi bersabda yang ringkasnya, kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, gitu ya. Nah, semua di neraka kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa pendapat. Pertama, kalimat 73 itu apa tepat 73 gitu ya. Kalau dihitung misalnya ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, itu apakah sampai 73? Sebagian ulama mengatakan iya, yaitu 73. Adapun kelompok-kelompok yang lain itu, kalau misalnya sekarang ada 100 di dunia ini, ya, sisanya itu berinduk kepada salah satu dari 73. Padahal kita tahu nih ya, zaman sekarang ini aliran sesat macam-macam. Di Indonesia saja orang yang mengaku menjadi nabi itu banyak. Banyak orang mengaku jadi nabi dari tiap tahun ke tahun. Berarti aliran sesatnya tambah-tambah. Bukan sekedar 73, bisa 1000 lebih nih. Itu Indonesia, belum yang lain begitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalimat 73 itu kata sebagian para ulama, yadullu alal kathrah, menunjukkan arti jamak atau banyak. Jadi tidak terfokus kepada 73 secara nominalnya, tapi banyak begitu. Nah, pendapat yang ini menurut saya lebih rasional ya. Karena memang kenyataannya banyak aliran-aliran sesat yang macam-macam ya sekeliling kita ini ya. Begitulah kurang lebih. Nah, skala prioritas kalau kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana ini? Kalau saya gambarkan begini ya ini. Nah, ini ya. Ini bola Ahlussunnah wal Jamaah atau bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah ya? Mohon maaf dikupas tapi jangan sampai lepas dalamnya ya. Jadi masih utuh gitu ya. Nah, untuk menggambarkan kita ini satu tapi mayoritas. Bagaimana itu? Masa sih 73 ya. Yang selamat cuma satu. Paham ya? Secara logika kan tidak masuk akal ini. Kalau ada 73 kelompok, mestinya yang salah kan cuma satu gitu ya. Tapi menurut yang kita pahami, kalau ini adalah bumi Islam, paham? Ya, bumi Islam. Maka sesungguhnya yang mayoritas itu ibarat kita ambil begini. Nah, kita potong satu ya. Nah, titip alafu ya, titip. Nah, sudah? Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Sudah saya taruh. Saya minta itu. Sedangkan ini, paham? Kan sedikit kan? Ini dibagi menjadi 72 golongan. Ini sesat ini. Satu kelompok ini sesat. Paham? Tapi sesatnya ini tambah dibagi lagi sedikit. Nah, ini misalnya segini alafu satu. Ah, ini 1, 2, 3 sampai 72. Sekarang masuk akal enggak? Bahwa kelompok terbanyak inilah yang benar, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham sekarang ya? Lebih mudah ya? Baik.
untuk menghadapi yang satu golongan tapi dibagi menjadi 72. Yang ini sesat. Macam-macam itu. Ya mulai Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan lain sebagainya. Ya, pertama gimana caranya orang yang banyak ini isinya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu mengerti ilmu agama. Ini harus diperkuat ilmu agama, yaitu keaswajaannya itu diperkuat. Biar apa? Biar kalau lari-lari kembalinya ke sini. Ya, lari kemana saja, belajar kemana saja, pergi kemana saja, larinya ya ke sini ini. Yang jadi masalah kan begini nih. Begitu keluar dari pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, saya anggap ya pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, lari dia, salah letak kaki, nerobosnya ke sini, yang ke 72 golongan ini. Jadinya ikut sesat. Ini yang terjadi. Ya, tapi kalau masih ada orang, jangan-jangan yang 72 ini masih ada satu yang benar. Nah, kalau sudah jangan-jangan itu ibarat orang dikasih tahu ya. Babi itu haram. Kemudian berpikir, jangan-jangan dari sekian bentuk babi ini ada babi yang mungkin babi-babi ngepet barang itu ya. Itu enggak haram. Nah, ini kan ragu jadinya. Paham ya? Maka kepentingan kita terhadap kelestarian akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, umat Islam, ini loh akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini mayoritas. Ini ibarat jeruk ini masih bagus. Ya, belum tercabe ini. Tapi kalau ini sudah rusak karena tercabe. Ini rusak namanya. Ini akidahnya rusak. Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya masih benar. Itu terkait dengan metode pembagian atau tadi klasifikasi ya. Gimana cara menghadapi aliran sesat ya. Ini dalam intern umat Islam. Paham sekarang ya? Yang kedua kita bicara ekstern. Yaitu gangguan dari orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ya. Nah, ini memang luar biasa. Gangguan dari orang-orang kafir itu luar biasa. Pengaruhnya ini besar. Terutama kepada jiwa-jiwa muslim yang kosong, maka akan dipengaruhi oleh mereka. Contoh apa? Karena sebagian orang Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam itu bergaul akrab dengan orang-orang kafir, maka sekarang kalimat kafir itu akan diperhalus menjadi non-muslim. Bilang kafir aja nggak berani. Ya, kenapa? Karena sebenarnya itu pengaruh dari pergaulan bersama dengan orang-orang kafir. Analogi saya begini. Kalau misalnya ini ya, maaf, ini saya gambarkan orang ini ya. Dan dia ini maling, gitu ya. Maling kampung lah, entah maling ayam, maling baju, maling apa. Pokok terkenal dengan maling ini ya. Kalau saya tidak kenal, maka saya enjoy saja mengatakan, hati-hati, nanti ada maling. Betul? Awas ya, jaga rumah kalian, jangan sampai dimasuki maling. Begitu. Ya, karena kita nggak kenal orangnya. Tapi suatu saat misalnya kita ini ronda di kampung lah, ada pos ronda itu. Ternyata ada maling datang. Sini ada Ustadz Faris, ada saya. Ustadz Faris itu bisik-bisik pada saya. Itu loh, maling. Cuman dia ini yang gak ketara loh dia maling itu. Dia bergaul dengan kita. Karena saya tahu, kemudian si maling ini datang ke tempat ronda. Bawa jeruk, bawa roti, bawa kopi, gitu ya. Padahal kita tahu ini maling ini. Ini umum, secara umum itu manusia akan mengatakan gak enak. Kalau mengatakan awas ada maling kan gak enak. Kalau dia ini duduk sama kita, apalagi berjam-jam, dan kita ngopi bersama, dan kopinya dari si maling itu, maka tatkala ada kemalingan, ya, kemalingan ini di suatu tempat, padahal yang mencuri ya dia ini. Itu kita akan sungkan mengatakan hati-hati ya rumahmu ada maling gitu. Paling enggak ya nantilah gitu. Begitu dia nggak ada baru rasa-rasa itu tadi yang sebelah saya itu maling. Sudah luntur. Sebelum kenal kita
kita berani, awas ya ada maling. Kalau ada maling kita pukul, kita pegang. Tapi begitu malingnya berbuat baik, apa yang terjadi? Luntur manusia ini. Begitulah orang yang semula biasa mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam, namanya kafir. Betul? Betul kan? Itu ajaran Islam. Al-Quran menyebut orang non-muslim itu kafir. Tapi karena ada orang yang suka bergaul dengan orang kafir, kemana-mana bersama orang kafir, ketemu, akhirnya begitu duduk bersama orang kafir, mau bilang kafir tidak berani karena rasa sungkan. Padahal orang kafir itu ingkar kepada ketuhanan Allah, ingkar pada kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Begitu ada orang ingkar kepada Allah, kita tidak berani. Ini adalah musuh Allah, tidak berani. Kenapa? Karena jiwa kita sudah luntur. Ya, inilah saya katakan tantangan dari pengaruh ekstern umat Islam atau orang-orang di luar Islam. Begitulah. Maka jangan heran kalau misalnya baju kita ya mengikuti tradisi orang kafir, ya tata cara makan kita mengikuti tradisi orang kafir. Jangan heran ya, dan kita tidak mau mengatakan oh ini sebenarnya kayak gini ini kebiasaan orang kafir. Kenapa? Karena kita sudah menjadi terbiasa dengan apa yang kita lihat dari orang-orang kafir. Terbiasa. Akhirnya kita lupa. Akhirnya seakan-akan sama antara kita dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Begitu masalahnya. Jelas ya? Baik.